kita satu detik kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah punya pengaruh nanti. Punya pengaruh di alam barzah. Ya. Makanya Allah berfirman, "Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat kufur, bagi dia kekufuran tersebut. Siapa yang beramal soleh, maka dia mempersiapkan tempat tidurnya di alam barzah. Kita bercapek-capek agar kita begitu meninggal kita pindah ke destinasi berikutnya yang nyaman. Nah, ini yang mau sekarang kita bahas. Ibu-ibu sudah paham? Paham ini? Jadi sekarang sisa umur ibu-ibu berapa tahun? Enggak ada yang tahu. Tetapi sebenarnya tinggal sedikit. Maka saya berharap ibu-ibu setelah ini jangan buang-buang waktu lagi. Yang tidak ada manfaat tinggalkan. Jangan sampai ngerumpi, jangan terlalu banyak nonton berita-berita artis, enggak ada faedahnya, ya. Mulai baca Quran, mulai sholat malam, mulai sambung silaturahmi, mulai fokus urus anak-anak, fokus urus suami. Kalau yang punya cucu, urus cucu. Ya, jangan lupa zikir pagi petang, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam. Bikin program, umur saya tinggal sedikit, saya harus berpacu supaya saya mendapatkan keindahan pada destinasi berikutnya. Oke, ini sudah paham? Saya mau hapus. Oke, silakan. Sudah ya? Oke. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membuat perbandingan antara status di dunia dengan status di akhirat, ya. Silakan buka surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 20 sampai 21. Surat 17 Quran surat 17 ayat 20 sampai 21. Ini surat 17 namanya surat Al-Isra. Surat 17 ayat 20 sampai 1. Di sini ada komparasi, ya, antara status di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 20, "Haula'i wa haula'i min ata'i rabbik." Silakan buka kalian. Sudah buka semua? Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Setiap kelompok kami kasihkan harta rezeki. Yang kafir kami kasih, yang beriman juga kami kasih. Semuanya karena Allah Tuhan. Semuanya Allah kasih. Mau kafir, mau penjahat, mau orang adil, orang soleh, orang kurang ajar, semuanya Allah kasih rezeki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Dan pemberian Allah tidak ada yang bisa melarangnya. Kemudian kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Kata Allah, lihatlah bagaimana kami menjadikan mereka bertingkat-tingkat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Di akhirat lebih banyak lagi tingkatan. Lebih banyak lagi, lebih besar lagi tingkatan-tingkatan. Saya kalau mau, jadi ternyata di dunia Allah jadikan status ekonomi harta
Allah tidak ratakan semua. Tapi Allah mengatakan kami menjadikan status di dunia bertingkat-tingkat. Kita lihat di dunia, kalau kita buat level ekonomi di dunia, mungkin kita bisa kasih tingkatan. Yang pertama apa? Super kaya, iya Bu. Super kaya. Terus apa lagi? Bilang aja apa? Orang kaya. Yang ketiga, sok kaya. Sok kaya. OKB, orang kaya baru. Ya, pura-pura kaya. Nanti lama-lama miskin. Ya, taruhlah sudah ini berbagai macam nanti apa miskin. Sangat miskin sampai super miskin. Sampai Allah mengatakan au miskinan dza matrabah dalam Al-Qur'an. Bantulah orang miskin dza matrabah, yang orang miskin tersebut tidak punya apa-apa kecuali tanah. Dia rumah enggak punya, harta enggak punya, dia cuma punya tanah. Ada orang miskin seperti itu. Kata Allah, bantulah. Berarti orang miskin juga bertingkat-tingkat sampai ada yang sangat miskin, super miskin. Ini kalau kita mau levelkan ya. Mungkin ada puluhan level. Ya. Ini semua kalau kita mau levelkan ya, bisa puluhan level. Kalau kita detailkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu akbaru darajatin." Di akhirat levelnya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Wa akbaru tafdhila, dan pembedaannya lebih banyak lagi. Ternyata di akhirat levelnya lebih banyak, di surga maupun di neraka. Di surga levelnya banyak. Demikian juga di neraka. Sebagaimana di surga tidak satu tingkat, di neraka juga tidak satu tingkat. Contoh di neraka, Rasulullah SAW mengatakan tentang penghuni neraka yang paling rendah. Kata Nabi SAW, "Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib, wa huwa yanta'ilu bina'lain minan nar yagli bihima dimaguhu." Sungguhnya orang yang paling rendah azabnya di neraka kelak adalah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya memakai sendal dari api, otaknya mendidih. Itu level neraka yang paling rendah, itu yang paling atas. Semakin parah semakin di bawah, semakin parah semakin di bawah. Coba kita lihat ya. Neraka paling rendah. Neraka paling rendah tadi siapa ibu-ibu? Abu Talib. Apa siksaannya? Abu Talib pakai sendal api, otaknya mendidih. Otak mendidih. Yang paling ini bukan paling rendah, ini maksudnya paling terbaik lah ya. Paling baik. Paling baik, yang paling ringan, mohon maaf salah, paling ringan. Paling ringan. Kemudian yang berikutnya yang paling parah. Paling parah adalah orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang munafik di neraka paling bawah. Saya carikan ayatnya. An-Nisa 145 ya. An-Nisa 145. 145. Kenapa orang munafik neraka paling bawah? Karena mereka kafir secara batin tapi KTP-nya Islam. Sehingga mereka sudah kafir dan menipu, dosanya double. Kafir tapi menipu. Makanya dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.